A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram bab puasa ya. Sekarang hadis ke 684. Wa ani bin Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah taala meridai keduanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, pernah berbekam, wa huwa muhrim, ketika beliau sedang ihram, wahtajama wa huwa shaim, dan beliau pernah berbekam wahwa shaim, ketika sedang berpuasa. Rawahul Bukhari. Hadisnya sah, maksudnya menerangkan Nabi pernah bekam ketika ihram dan ketika berpuasa. Ini dohir hadis ini bersamaan waktunya ya, tapi sebenarnya itu waktunya berlainan, tidak bersamaan waktunya. Di satu waktu Nabi berbekam ketika sedang ihram. Nah, di waktu lain Nabi berbekam ketika sedang berpuasa, enggak satu waktu. Itu ya. Nah, di kitab Subul Salam tuh dibahas itu ya. Jadi ada Ibnu Qayyim tuh membantah tidak sah dari Nabi pernah berbekam ketika sedang berpuasa. Itu kata Ibnu Qayyim, gitu ya kan. Kemudian di Thariqatul Jam'i dengan jalan menggabungkan, yakni Nabi pernah berbekam ketika sedang ihram di satu waktu, kemudian di waktu yang lain Nabi pernah berbekam ketika sedang berpuasa, tidak dalam satu waktu, terpisah waktunya. Nah, dari sini dijadikan hujjah bahwa berbekam ketika sedang berpuasa hukumnya boleh. Itu. Kemudian hadis bawahnya masih tentang bekam juga. Wa an Shaddad bin Aus, dan dari Shaddad bin Aus, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin, pernah mendatangi seorang laki-laki bil Baqi, di Baqi, nama tempat, wa huwa yahtajimu, ketika itu dia sedang berbekam fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Faqala, lalu Nabi bersabda, aftaral khajim, telah berbuka al khajim, yang membekam, wal mahjum, dan yang dibekam. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5, illa Tirmidzi, kecuali Imam At-Tirmidzi. Wa shahahahu Ahmad, dan telah disahkan oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Imam Suyuti di kitab Jami' Shaghir katakan hadisnya mutawatir, sudah terkenal ya. Dari hadis ini dijadikan dalil bagi orang-orang yang berpendapat ya, berbekam pada bulan Ramadan ketika sedang berpuasa batal puasanya. Nah, ini dalil yang dipakai oleh orang-orang yang berpendapat kalau berbekam itu membatalkan puasa. Ini dalilnya dari sini. Nah, kemudian
dibantah oleh jumhur ulama, gitu kan. Hadis syaddad ini, hadis syaddad itu mansukh, dihapus hukumnya. Karena hadis Ibnu Abbas yang di atas tadi itu, hadis Ibnu Abbas itu datangnya terakhir. Kan ada di ilmu hadis ada nasikh, mansukh. Nasikh artinya yang menghapus. Mansukh yang dihapus. Nah, seperti contoh, kan mungkin teman-teman tuh pernah dengar tuh hadis yang Nabi pernah melarang ziarah kubur, ya kan? Dilarang. Kemudian lanjutannya hadis itu sekarang ziarah lah, boleh. Berarti hukum larangan yang sebelumnya itu dihapus dengan hukum Nabi mengatakan boleh kalian berziarah kubur. Hukum larangannya dihapus. Kata jumhur ulama, hadis syaddad ini mansukh, hukumnya dihapus. Karena hadis Ibnu Abbas yang atas itu tadi mutaakhir, datangnya belakangan. Jadi yang menghapus datangnya belakangan, di kemudian. Menghapus hukum yang datang sebelumnya itu. Nah, itu yang Ibnu Abbas, Nabi berbekam ketika sedang berpuasa, ya kan? Kalau yang hadis syaddad kan batal puasa. Batal puasanya itu dihapus, yakni dengan hadis Ibnu Abbas tadi tuh. Karena hadis Ibnu Abbas itu datangnya terakhir. Kemudian hadis bawahnya yang menguatkan hadis syaddad itu dimansukh. Hadis bawahnya dulu kita baca. Wan Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik qala, dia berkata, awwalu ma kurihat al-hijamatu lis-shaim. Yang pertama kali apa yang dimakruhkan al-hijamah, berbekam, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa, ya. Yakni anna Ja'far ibn Abi Thalib, bahwa Ja'far bin Abi Thalib ihtajama, pernah berbekam, wahwa shaim, ketika dia sedang berpuasa. Famara bihin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatinya. Faqala, lalu beliau bersabda, aftara hazani, telah berbuka hazani, dua orang ini yang apa namanya, yang al-hajim wal mahjum itu, yang membekam dan yang dibekam. Summa rakhasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamah. Tuh lafaz rakhasa di garis bawah itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa, memberi rukhsah, ba'du, setelah itu. Setelah apa ini? Setelah mengatakan orang yang membekam dan yang dibekam batal puasa. Tuh ya. Nabi memberi rukhsah setelah itu fil hijamah, di tentang berbekam, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Wa kana Anasun, dan Anas adalah biasa yahtajimu, berbekam, wa huwa shaim, ketika dia sedang berpuasa. Ini kan perbuatan sahabat, ya kan, untuk menguatkan. Rahud Daraqutni, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni, wa qawwahu,
dan dia telah menguatkannya. Kata Imam Ad-Daraqutni, rijaluhu thiqatun. Ya. Hadis ini rawi-rawinya kepercayaan, walam tu'lam lahu illah, ya. Rijaluhu thiqatun. Walam tu'lam lahu illah. Nah, rijaluhu, rawi-rawinya thiqatun, rawi-rawi kepercayaan, walam tu'lam, dan tidak diketahui lahu baginya ada cacat. Jadi hadisnya sah, begitu kata Imam Ad-Daraqutni. Nah, hadis 686 ini menguatkan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa hukum larangan berbekam sudah dihapus. Jadi yang menghapus yang mana? Yang nasihnya, yang menjadi nasih hadis Anas bin Malik dan hadis Ibnu Abbas. Yang mansuh, yang dihapus, yakni hadis Shaddad bin Aus. Tuh. Jadi hukum berbekam ketika berpuasa itu boleh. Nah, sekarang lafadz aftarul hajim perkataan aftarul hajim telah berbuka al-hajim yang membekam, wal mahjum, dan yang membekam. Lafadz aftar itu ditakwil oleh ulama, katanya adalah Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi mengatakan yang dimaksud dengan lafadz aftar itu bi iftarihima ta'aruduhuma li iftar. Ta'arud itu merintangi keduanya itu dalam hal berbuka. Jadi tidak diartikan aftara di sini telah berbuka yakni batal puasa gitu. Tidak diartikan seperti itu. Ditakwil ke makna lain, ya. Yang membekam dan yang dibekam hampir berbuka puasa. Hampir. Karena kan orang habis dibekam, ini pada ngerasain bekam kan? Badan lemes. Tuh. Kemudian yang membekam bagaimana nih? Enggak. Jadi sifatnya beda nih. Sifat bekam yang ada pada zaman kita ini dengan yang ada zaman Nabi. Tuh ulama katakan ya wallahu alam, caranya juga ini belum tahu persis bagaimana, tapi yang jelas yang al-hajim yang membekam itu layak manu tidak aman usulu syai' sampainya sesuatu minad dam ila jaufihi. Sampainya sesuatu dari darah itu ke jauh ke tenggorokan, berarti disedot. Kalau kayak kita kan pakai beginian nggak disedot lah. Sifatnya beda itu. Makanya kan al-hajim tidak aman dari masuknya darah itu ke dalam kerongkongan itu ya. Karena pada masa itu bekamnya disedot itunya itu, ditarik dia tuh dari kayak makan sumsum deh. Iya, kayak begitu.
Kalau yang dibekam sih kita udah paham ya, badan lemas. Nah itu. Jadi lafaz aftara itu tidak diartikan secara hakikatnya gitu. Jadi diartikan secara majas, yakni menjadi penyebab hampir berbuka gitu maksudnya. Ya. Kalau badannya kuat, ya kan? Kalau kita kan nggak mungkin disedot ya. Kalau membekam ya kan? Kan kalau dibekam, kalau badannya kuat, ya silakan aja berbekam, ya kan? Kalau badannya nggak kuat, ya jangan, nanti tunggu malam hari. Di ayat 187 dari surat Al-Baqarah, itu ya, surat Al-Baqarah 187 yang menunjukkan bahwa pembatal saum itu ialah makan, minum, dan bercampur suami istri. Itu aja yang membatalkan puasa. Begitu kata Hasan. Kemudian Ustaz Qadir Hasan tuh menambah datang haid dan datang nifas. Tuh yang membatalkan puasa. Selain itu tidak membatalkan puasa. Apa ya? Istimewa enggak. Al-fitru mimma dakhala walaysa mimma kharaja. Masturbasi. Al-fitru. Ya kemarin untuk bahas tuh yuqabilu wa yubashir. Masuk gak ke dalam itu? Bisa aja ya kan? Kasih tahu bahwa itu. Enggak nyambung deh. Dengan umum. Tuh. Al-fitru berbuka itu mimma dakhala, dari apa yang masuk. Ya, ini dalam masalah suami istri jima ya kan. Contoh ini kan umum. Makanan masuk apa ya keluar. Nanti masuk tuh ke pembahasan muntah. Walaysa mimma kharaja, dan bukan mimma kharaja dari apa yang keluar. Bekam, ngeluarin darah apa masukin darah. Ya, sama aja kayak itu yang tadi itu tanya itu. Ya itu lain lagi. Bukan istri nanya berarti yang ini. Kayak sama istri gitu misalnya, nggak apa-apa. Nggak batal. Itu keluar apa masuk? Ya udah itu. Itu tegas tuh. Ini Bukhari. Hadisnya mualak Bukhari. Kan masuk ke misalnya yang kemarin Yubashir. Masuk gak? Oh, Imam nggak datang. Oh, nggak saya yang datang. Wow, seru. Di antara yang berpendapat seperti itu Ibnu Hazm, ya, Tohiriyah. sama istri lah, itu nggak apa-apa ya. Ada apa? Albani apa pendapatnya? Melarang? Nggak batal? Iya. Nggak batal. Enggak, banyak ulama itu membuat istinbat hukum. Mereka juga membaca juga pendapat-pendapat ulama-ulama yang sebelumnya, kemudian dipilih menurut pemahamannya mana yang lebih mendekati kebenaran gitu.
Ada. Kalau tentang riwayatnya sih belum tahu nih, gitu. Mereka itu di antara itu mengambil dari riwayat-riwayat asar sahabat, ya kan. Kemudian dengan jalan kias, gitu, ya kan. Apa namanya? Tentang hukumnya, hukum istimna, ya kan. Berbeda pendapat juga, tuh. Imam Ahmad ada mengatakan dari Imam Ahmad membolehkan. Terus kalau Ibnu Taimiyah membolehkan dengan catatan takut berzina, ya kan. Terus ada yang membolehkan, di antaranya Ibnu Hazm dan Imam Syaukani juga termasuk membolehkan. Sekalipun mereka membolehkan, sebisa mungkin jangan, gitu ya. Kalau udah berkeluarga suami istri, ya udah ini aja, kayak kan berpahala ya. Kecuali kalau ini kan kondisi sedang berpuasa, ya, syahwatnya tinggi misalnya itu, bebas. Enggak. Nah, makan coba ini nggak hadir ya semalam ya. Nih. Iya benar. Itu bandingannya dengan yang memiliki ruh apa yang enggak. Coba buka surat ini apa namanya, ayatnya. Ini lupa. Suratnya ada 2 tempat insya Allah tuh ya. Ayatnya. Coba. Surat Al-Ma'arij juga ada tuh ya. Surat Al-Ma'arij ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang mereka bagi kemaluan mereka hafizun, menjaga, illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau hamba sahaya, ya. Fa innahum ghairu malumin. Nah, ini yang jadi bandingannya azwaj dan malakat. Yang punya ruh atau yang tidak punya ruh? Yang punya ruh. Yang tidak punya ruh jadi gak bandingannya di sini? Kan kita disuruh menjaga kemaluan, kecuali bersama istri, ya kan? Atau apa namanya, budak, hamba sahaya, ya kan? Selain itu haram kan, ya kan? Nah, perkataannya selain itu ditujukan kepada yang beruh apa yang enggak? Di sini bandingannya. Ya yang beruh. Kalau bandingannya yang tidak beruh, sekalipun sama suami sama istri, tetap nggak boleh. Ini nggak? Anggap nggak maksudnya? Istimna nih. Ngayal. Nggak konek.
belum. Ini kita disuruh menjaga kemaluan, maksudnya jangan berzina. Kalau sama istri kan halal. Terus sama budak, hamba sahaya, halal kan? Nah kalau selain itu nggak halal kan, haram kan? Nah, bandingannya selain itu di sini yang bernyawa atau tidak bernyawa? Yang bernyawa kan? Karena istimna bernyawa nggak tuh? Kalau dikatakan istimna apa namanya tidak bernyawa di situ diharamkan juga, sama istri juga sama aja. Karena kita menaruh di selain tempatnya. Masturbasi atau onani itu. Nggak bernyawa lah. Iya. Bercampur maksudnya bercampur. Iya. Kalau kita katakan. Tapi itu, maaf, saya potong. Itu bukannya kembali ke hadis nomor 682 ya, yang maksudnya yang kelakuan bodoh itu, maksudnya itu salah satunya nggak kayak begitu? Enggak dong, lain lagi. Iya, katakan tapi sebenarnya lain kan. Ke puasanya nggak berfaedah. Enggak lah, ini kan enggak termasuk itu. Enggak termasuk. Itu kan yang enggak ada faedahnya kan. Perbuatan atau perkataan bodoh enggak ada faedahnya kan. Perbuatan, ya, kelakuan. Iya, perbuatan bodoh kan enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya kan. Sekarang nih soim, apa namanya? Yukobil, yubashir. Yang hadis sebelumnya tuh. Yubashir misalnya nanti bulan puasa tuh mau bercumbu sama istri. Ya. Minta di ini istimnain itu misalnya contoh. Ya kan? Boleh gak tuh hukumnya? Masuk gak tuh kepada yubashir? Hah? Puasa lagi kan? Iya. Tengah bolong. Iya, enggak kita mau tahu hukumnya ya kan? Itu termasuk yubashir apa kagak tuh? Kepada keumuman termasuk kan? Sampai keluar misalnya. Batal gak tuh? Kembali kan tuh yang tadi ente tanya kan? Nggak ada nas yang menerangkan batal puasanya itu. Bahkan tegas tuh di sini. Al-fitru mimma dakhala walaysa mimma kharaja. Itu untuk laki, kalau untuk perempuan Ya sama aja. Hukum perempuan sama laki sama aja. Gitu. Memang ada yang mengatakan keluar air mani, kan kita udah bahas kemarin kan, mengeluarkan air mani di siang hari. Imam Nawawi katakan batal puasa. Ada yang mengharamkan. Apaan? Iya, tapi Imam Nawawi katakan wala khilaf, tidak ada khilaf. Tetapi dibantah kan, ternyata Ibnu Hazm itu tidak sepakat dengan mereka. Jadi artinya ada khilaf di masalah itu. Ibnu Hazm itu katakan tidak ada nas, tidak ada ijma, tidak ada kias, ya kan, yang menunjukkan batalnya puasa orang yang mengeluarkan air mani. Tuh. Enggak lah. Iya. Emang berhayal nggak boleh? Zina itu bertemunya apa? Definisi zina, ya kan? Bertemu tuh, masuk tuh dua khitan, iya masuk sumur.
Itu zina. Ada hukum, hukum hayal. Ah, sekarang kita bicara hayal. Hukum bagaimana itu hayal? Boleh apa kagak? Yang mendorong orang menikah? Ada hayalan nggak tuh? Itu berarti kalau nggak boleh haram itu. Iya kan itu bukan hakikatnya. Ya enggak lah. Kecuali itu beneran sama orang itu, bukan menghayal lagi. Habis menghayal datengin. Deh ya, pembahasan itu nanti aja. Kalau mau panjang lebarin tuh, nanti bohori tuh. Coba ambil ada di kasan nggak? Dia bersambung. Ya nggak apa-apa, itu kan perlu tahu hukum. Nggak, memang setiap perkataan atau perbuatan itu kan sebenarnya kena hukum semuanya. Nggak ada yang nggak kena hukum. Setiap perbuatan kita tuh mesti ada hukumnya, baik perkataan atau perbuatan. Sambung lagi nih, biar habis tuntas nih. Boleh nggak? Boleh nggak nih? Lanjut ya. Iya. Kata Yana tadi kan itu kalau perempuan sama nggak gitu. Sama, laki-laki sama perempuan sama hukumnya. Masukkan, caranya kan itu kan, masukkan. Caranya aja yang beda. Tapi nggak boleh dimasukin. Bukan yang dimaksud, benar begini. Iya, apa yang enggak tuh? Yang dimaksud dengan masuk itu bertemu hitannya, gitu. Enggak. Udah jima maksudnya. Dimaksud dengan masuk dalam hubungan suami istri. Iya. Lagi nggak mau suami istri ngapain sih gitu-gitu ya kan? Ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau. Tunggu malam tapi. Tunggu malam mah lebih enak kiri ya. Lebih leluasa kalau siang hari. Sama aja kayak kita mimpi basah di siang bolong ya. Sama lah. Kalau misalkan mengeluarkan air mani di siang hari membatalkan puasa, yang bermimpi juga sama aja kena hukumnya. Bermimpi keluar kan? Ya baik sengaja atau tidak sengaja, gitu kan? Mata-mata keluar aja gitu. Walakinahu kana amlakakum irbah, akan tetapi Nabi yang lebih dapat menguasai hawa nafsunya itu ya kan. Ini kan sebagai peringatan, warning gitu ya. Jangan sampai bablas ini masuk sumur nanti. Kalau masuk sumur kan nanti ada ininya, ada Gembok nanti biar aman ya kan. Ada kena hukumnya, bayar ini, bayar kafarat itu. Ya itu bayar kafarat 2 bulan berturut-turut puasa, begitu wajib banget sebulan lagi kafarat nggak kuat, misalnya. Aduh. Udah kita lanjutin ya. Baca dulu ringkasannya, ada bawa ringkasannya nggak ada? Baca coba deh ringkasannya kalau ada. Bawa, coba dibaca deh ringkasannya. Iya. Ya 685.
Ya. 686 baca sekalian. Hadis sah berbekam itu tidak membatalkan puasa, hukum sebagai ketentuan. Ya. Deh ya. Sekarang hadis 687. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu taala an, semoga Allah taala meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam iktahala, pernah bercelak mata fi Ramadan, di bulan Ramadan, wa huwa shaim, ketika beliau sedang berpuasa. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Waqala At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi berkata, la yasihu fi hadzal babi syai', tidak sah di tentang hadis ini, di tentang bab ini, yakni tentang bab bercelak batalkan puasa, syai'un, sedikit pun tidak ada yang sah. Jadi hadis lemah. Kalau hadisnya lemah berarti tidak bisa dipakai ya. Terus bagaimana hukum bercelak mata? Bercelak mata tahu kan? Nih tuh pensil apa nih? Iya kayak gitu. Tuh, ya kan? Bercelak mata. Kalau kan hadisnya dhaif, nggak bisa dipakai. Terus hukumnya bagaimana? Hukum bercelak mata. Kita kembalikan ke hukum asal. Al aslu fil asya alibaha, hukum asal tiap-tiap sesuatu yang berurusan dengan keduniaan dia hukumnya boleh. Wan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasya wa huwa shaim, siapa saja yang telah lupa ketika sedang berpuasa, fa'akala, yaitu dia makan, au syariba, atau minum, fal yutimma saumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, fa innama at'amahullahu wasaqahu, karena hanyalah at'amahullah, Allah telah memberi makan kepadanya, wasaqahu, dan telah memberi minum kepadanya, muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Walil Hakim, dan bagi Imam Hakim, man aftara, siapa saja yang berbuka fi Ramadan, di bulan Ramadan, nasian, dalam keadaan lupa, fala qada'a alaih, maka tidak ada qada atasnya, wala kafarah, dan tidak ada kafarah denda, wa huwa sahih, dan dia itu sahih. Nah, nih di hadis 688 ya. Hadis 688, orang lupa ketika puasa, yakni makan dan minum, lupa, maka fal yutima saumahu, lafat fal yutima saumahu ini sebagai dalalahnya yang menunjukkan bahwa puasanya itu tidak batal tuh ya. Nah, kemudian ini apa namanya? Berikutnya fa innama at'amahullahu wasaqahu, hanyalah Allah telah memberi makan kepadanya, wasaqahu. Lafadz ini sebagai kinayah, sindiran ya. Tidak ada dosa atau orang yang makan dan minum karena lupa ketika sedang berpuasa, karena itu perbuatan dari Allah. Apabila dari Allah, maka dosa itu tidak ada ya. Kemudian man aftara, dan siapa saja yang telah berbuka, lafaz Hakim yang riwayat Hakim itu ya. Man aftara, siapa saja yang telah berbuka fi Ramadana nasian, karena lupa. Man aftara ini mencakup kepada masalah jima. Kan yang membatalkan puasa apa ya?
makan, minum, dan jima, ya kan? Lupa, maka fala qada'a alaih. Nah ini sorry, tidak batal puasanya, tidak ada kodok. Ini menunjukkan tidak batal puasa wala kafaroh, ya. Dan tidak ada denda, ya. Habis makan, udah kenyang lagi, minum, bercampur suami istri, udah selesai baru ingat, oh iya ya, lagi puasa di bulan Ramadan. Nambah. Iya. Nah, itu rezeki dari Allah, ya kan? Rezeki. Kemudian Allah Ta'ala berfirman itu di surat Al-Baqarah ayat 225, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi Allah menghukummu dengan apa yang hati-hatimu usahakan, maksudnya sengaja. Ya kan? Fanisyan, adapun lupa, laisa min kasbil qulub, maka dia itu bukan termasuk usaha hati, maksudnya dengan kesengajaan namanya lupa. Itu ya, dimaafkan, terusin aja. Nah, disebutkan di atas hadis 688 disebutkan kan cuma makan dan minum, ya kan? Karena golibnya kebanyakannya orang berbuka itu karena makan dan minum. Yang aftara itu ilmu syarak sama ya? Apa ya? Yang aftara fi Ramadan. Yang mananya? Ilmu syarak. Mustarok, aftara. Iya, enggak mana berbuka, telah berbuka. Iya, bukan mustarok, umum maksudnya ini. Umum. Aftara yang apa namanya? Telah berbuka, yang menjadikan orang itu berbuka puasa kan makan, minum, yang disebutin ya kan di atas, ya kan? Jima termasuk kan yang perkara yang Jima kan berarti kan duanya kan melakukan sama saling. iyalah. Iya masuk itu jima umum. Nah, jadi kalau karena lupa tidak membatalkan puasa. Baca ringkasan Yan. Eh 689 688 belum. Maksud meminta orang yang makan atau minum di siang hari dengan lupa supaya menyempurnakan puasanya, hukum wajib dan sah puasanya. Iya, wajib menyempurnakan puasa dan puasanya sah. Terusin. Deh, hadis 690. Wan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, semoga Allah taala meridainya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahul qai'u, siapa saja yang muntah itu memaksanya, fala qada'a alaih, maka tidak ada qada puasa atasnya. Wa manis taqa'a fa alaihil qada, dan siapa saja yang istaqa'a sengaja muntah, fa alaihi, maka atasnya, maksudnya wajib atasnya al qada puasa. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam yang 5, wa allahu Ahmad, dan Imam Ahmad mengiklalkannya, maksudnya memandang hadis ini ada cacat, ya. Wa qawwahud Daraqutni, dan Imam Daraqutni menguatkannya, maksudnya menguatkan perkataan Imam Ahmad, itu ya. Perkataan Imam Ahmad, yakni menganggap hadis ini ada cacat tuh. Jadi hukum hadis ini lemah. Maksud hadis kalau orang muntah, tidak sengaja muntah, maka puasanya tidak batal, tidak ada kodok gitu maksudnya. Kalau sengaja muntah, puasanya batal karena ada lafadz fa'alaihil kodok, ya.
maka wajib atasnya qada. Tapi hadis ini lemah. Nah, kalau lemah berarti kembalikan ke hukum asal, ya kan? Hukum asal apa ya? Tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu 3 aja tadi saya sampaikan itu kan, jima, makan, minum, sama terus yang datangan darah nifas dan darah haid, itu aja membatalkan puasa. Ya, tapi memang ada ulama yang berpendapat batal kalau muntah, ya kan? Di antaranya Ibnu Qayyim. Tapi soalnya yang roji tidak batal puasa dalam hal ini ya. Udah ya, di sini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau masih ada ngeganjel nih? Tutup dulu ya. Kita tutup kajiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.